Kalau begini, bisa didengar, Mas? Kedengaran, Mas? Oke, oke. Terima kasih. Selamat malam. Sepertinya di IG sudah muncul juga kayaknya suaranya. Teman-teman di IG kalau mau kasih komentar, monggo silahkan. Sudah muncul belum nama suara saya dan suaranya Mas Fajri? Oke. Mas Fajri, selamat malam. Terima kasih sudah sempat meluangkan waktu untuk saya berbagi di sini, Mas Fajri. Selamat malam. Masih bisa dikopi kan, Mas Fajri, suara saya? Sip, Mas. Oke. Oke, oke. Cuman agak melambat. Agak lambat ya? Ya, 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 ya. Iya. Jadi teman-teman kali ini saya mengangkat tema tentang Mas Fajri ini yang banyak sekali lagi banyak sekali menginspirasi saya untuk mengolah sebuah presentasi dari PowerPoint. Beliau ini sangat-sangat kreatif, beliau ini juga termasuk guru saya dalam melatih kreativitas di PowerPoint. Nah, perubahan-perubahan apa saja sih, terutama perubahan pola mindset dari yang biasa aja tahu-tahu pingin fokus kepada PowerPoint. Kita akan simak, kita akan buka semuanya di sini. Ya, selamat malam Mas Fajri. Salam sukses. Gimana kabar Mas Fajri? Oke, Mas Noel. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Ya, ya, ya. Gimana nih seharian saat ini, apa yang dikerjakan Mas? Jadi kalau sekarang masih rutin mengembangkan komunitas yang namanya Bengkel Slide, Mas. Oh, bengkel slide. Iya, 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 iya. Kenapa Mas? Kok bikin bengkel slide? Kok kenapa dulu? Aduh, mending ngomongin yang lain dulu deh. Langsung aja to the point ya. Boleh, boleh. Oke, 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 oke. Mas, boleh nggak sedikit menambahkan, mungkin ada yang kelewat dari cerita saya tadi tentang siapa Mas Fajri itu, mungkin mau latar belakang atau apa gitu. Monggo Mas Fajri. Ya. Oke, terima kasih Mas Noel diberi kesempatan untuk sharing di acara yang malam ini ya. Jadi live Instagram nih teman-teman semua. Halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fajri. Saya adalah seorang slide designer dan juga presentation designer. Jadi sesuai namanya, pekerjaan saya sehari-hari ya kalau nggak bikin slide, bikin presentasi. Kalau nggak, ngajar. Nah, ngajarnya seputar PowerPoint, teman-teman. Nah, mungkin pertanyaannya begini, kenapa PowerPoint gitu ya? Kenapa memilih menekuni profesi ini dari sekian banyak profesi lah? Nah, teman-teman semua mungkin begini, ini kalau ada yang cerita jalan hidup, ya mungkin ini jalan hidup saya. Gitu. Jadi awalnya saya bekerja, teman-teman, kemudian tahun 2018 itu saya resign dan menjalani profesi sebagai seorang freelance. Nah, ketika menjadi seorang freelancer, saya baru paham teman-teman bahwa dunia freelance itu luas banget. Nah, akhirnya pilih dong mau apa gitu. Nah, karena saya suka ngedesain, akhirnya pilihnya jatuh ke freelancer untuk desain grafis, teman-teman. Nah, ini asik banget dan ternyata di situ saya. Halo, Mas. Ya, ya. Ya. Nah,
di situlah akhirnya saya belajar bahwa yang namanya desain itu sangat luas dan akhirnya saya pilih untuk masuk ke era desain grafis dan desain grafisnya menggunakan PowerPoint. Gitu Mas. Jadi sampai dengan saat ini saya secara resmi adalah seorang desainer grafis menggunakan PowerPoint. Gitu Mas, terkenal namanya. Oke, oke. Terima kasih Mas Fajri, udah kenalan nih. Oke, namanya Mas Fajri. Oke, Mas Fajri, saya sudah dikasih clue itu tadi, pernah jadi seorang profesional, akhirnya mengundurkan diri, ya kan? Lalu Mas Fajri ingin fokus ke arah PowerPoint ya, betul ya Mas ya? Betul. Oke, oh iya terima kasih Mas narasi slide, ini ada informasi suara saya agak kecil. Ini Pak Nyoman Pak Nyoman ya? dari Bali nih, Iya, 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 narasi iya, slide. iya, iya, iya. Berarti saya mesti kencengin suara saya ini. Iya Pak Nyoman, terima kasih informasinya Pak Nyoman. Saya berharap ini lebih kenceng ya. Nah, Mas Fajri, saya ingin nanya nih, kira-kira kenapa pilihannya kok jatuhnya ke PowerPoint? Kan ada Excel, ada Word, ada Adobe Illustrator, Photoshop, tapi kenapa Anda kok milihnya PowerPoint? Oke. Baik, Mas Noel. Jadi gini, kenapa PowerPoint ya? Kenapa bukan yang lain? Mungkin kalau saya boleh spesifikkan, jadi mungkin dari perjalanan sebagai seseorang yang menyukai aplikasi desain, mungkin yang lebih tepat, kenapa menggunakan PowerPoint, kenapa bukan aplikasi desain lain ya? Betul. Seperti Photoshop, Illustrator, atau Corel, gitu kan? Ya. Nah, mungkin gini, jawabannya menurut saya ada 3 hal yang penting. Yang pertama itu adalah PowerPoint itu generik. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita tahu bahwa hampir di setiap komputer itu ada Microsoft Windows. Betul ya? Betul. Jadi hampir semua komputer itu pakai Windows, walaupun ada yang pakai Apple, ada juga yang pakai Linux, ya kan? Betul. Tapi mayoritas menggunakan Windows gitu. Windows. Betul. Nah, di dalam Windows itu biasanya ada Microsoft Office. Ya. Betul ya? Ya, betul. Dan di dalam Microsoft Office itu biasanya sudah ada bundling Microsoft PowerPoint. Jadi alasan pertama Mas adalah PowerPoint itu generik, aplikasi yang nyaris ada di semua komputer atau laptop. Itu yang pertama, Mas Noel. Nah, yang kedua, ada alasan kedua yaitu PowerPoint itu powerful. Awalnya, waktu saya pertama kali pakai PPT itu versi 2003 lah ya, versi 2003 waktu kuliah, itu memang kala itu PowerPoint memang cuman keren bikin materi presentasi, ya. Tapi ketika perubahan fundamental terjadi di PPT 2013, itu ada yang namanya merge shapes sama eyedropper. Nah, ini adalah fitur di era barunya PowerPoint. Nah, dari situ sampai dengan hari ini perubahannya banyak banget, Mas. Jadi PowerPoint yang tadinya cuma bisa dipakai untuk bikin presentasi, sekarang bisa dipakai untuk ngedesain. Jadi powerful banget dan pastinya lebih ringan atau lebih enteng ketimbang yang lain. Nah, satu lagi Mas Noel, ada alasan ketiga, yaitu PowerPoint selalu update. Jadi dari 2003 ke 2019 itu banyak banget update-nya. Dan saya nggak tahu ke depan update-nya pasti akan lebih banyak lagi. Jadi karena selalu update fiturnya, makanya belajar PowerPoint itu asik banget. Karena eksplorasinya nggak habis-habis. Gitu Mas, kira-kira.
Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaannya, Anda memilih itu, terus ada kendala nggak sih di awalnya sehingga memutuskan ke arah situ? Entah karena, oh, karena saya itu dulu nggak ngerti PowerPoint, Mas, makanya saya mau belajar, pingin belajar. Akhirnya keterusan, kecemplung deh di sono. Yes, ada banget Mas. Jadi perjalanannya memang tidak selalu mulus ya, tidak selalu mulus. Artinya sangat berbeda sekali ketika kita kerja di kantor, ya kan? Kalau di kantor kan kita datang, kemudian awal kerja ya, kita ada interview, selesai interview kita diterima, tanda tangan, dapat gaji bulanan, tunjangan, beres gitu ya. Tapi kalau sekarang kan saya betul-betul murni bangun dari awal. Jadi waktu itu bingung Mas, apa duluan yang mesti dibangun ya? Nggak ngerti saya, belas. Jadi saya putuskan dengan membangun sebuah komunitas. Nah, jadi awalnya Bengkel Slide itu memang sebuah komunitas untuk belajar PowerPoint, Mas. Nah, jadi di Oh, situ saya belajar maintain orang, belajar maintain konten, ya kan? Kemudian belajar punya sosmed, sampai akhirnya setahun kemudian saya baru berani untuk buka kelas. Nah, jadi sampai sekarang kalau ditanya perjalanannya gimana? Ada masalah banyak tak? Banyak. Bahkan sampai hari ini pun kita masih selalu improve karena challenge itu selalu ada dan impian itu selalu berkembang. Jadi kalau ditanya apakah sama impian saya terhadap Bengkel Slide hari ini dan setahun yang lalu? Beda, beda banget. Karena kita ngerasa ketika berkembang dan memberi manfaat itu banyak banget dapat feedback dari orang-orang yang membangun bahwa dan terus memberikan semangat bahwa ini adalah sesuatu yang bisa terus menjadi manfaat untuk banyak orang. Karena itu cita-cita besar saya adalah bagaimana Bengkel Slide ini bisa menjadi sebuah manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Gitu Mas, mantap. kira-kira. Jadi karena kendalanya, bukan kendala sih sebenarnya, tantangan bahwa PowerPoint itu selalu berkembang, Tantangan. Ya. gampang diaplikasikan, makanya jenengan bikin sebuah komunitas gitu ya Mas ya. Yes, betul Mas. Nah, Namanya sama, Bengkel Slide. nah komunitas ini kendalanya apa Mas? Kok kalau kalau mendirikannya itu kendalanya apa? Adakah kendala? Pasti ada dong. Ya, uh, awal komunitas itu saya nggak paham tentang community Mas. Jadi Kendalanya itu ya. benar-benar nekat gitu ya. Karena saya cuma mikir kayaknya harus ada sesuatu tempat kumpul gitu ya. Tapi kalau mau bikinnya offline kan repot Mas, ya. Kita harus lakukan banyak kegiatan, event segala macam gitu. Nah, saya pikir kayaknya bikin komunitas online asik juga nih gitu. Nah, akhirnya bikinlah komunitas online kita basisnya di Telegram. Nah, di Telegram. Kenapa Telegram? Kenapa bukan WhatsApp? Karena limitasi, ya kan? WhatsApp itu kan grupnya 256 ya, maksimum ya. Dan kalau Telegram itu lebih besar, bisa sampai 20.000 sekarang. Jadi itu kenapa kita bikin di Telegram. Nah, awal-awal itu nggak ada orang lain Mas, Nah, itu nggak punya kendalanya. admin. Jadi iya, kerjain sendiri, sharing sendiri, ngisi sendiri, bikin schedule sendiri. Nah, kemudian perlahan ada dari member, ada yang bantuin gitu kan. Jadi ya alhamdulillah teman-teman mulai banyak dan mulai banyak juga orang-orang yang jago bikin slide masuk ke komunitas. Jadi sekarang lebih dinamis suasananya, lebih asik lah. Jadi harapannya dengan cara seperti ini kita bisa bermanfaat kepada lebih banyak orang lagi, gitu Mas. Oke, mantap. Oh ya teman-teman, silakan kalau mau memberikan pertanyaan di
apa namanya IG, nanti akan saya coba tanyakan ke beliaunya nih. Oke? Terima kasih buat perhatiannya teman-teman. Iya, iya, iya. Jadi kendalanya memang babat alas ya istilahnya kalau orang Jawa bilang ya, karena belum punya pengalaman dengan komunitas gitu ya Mas ya. Nekat Mas, modal nekat. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, dari perubahan kecil itu tadi, yaitu Anda membuat sebuah komunitas, berapa lama sih itu berdampak buat Anda, Mas? Atau buat si bengkel slide ini tadi? Ya, komunitas ini awal berdirinya itu sekitar Februari 2018, Mas. Jadi memang udah agak lama ya. Tapi saya mulai dari benar-benar nol, Mas. Benar-benar nol. Jadi saya masih ingat banget 100 orang pertama itu saya kumpulkan dalam waktu nyaris 3 atau 4 bulan ya. Lama banget. Karena berkembangnya benar-benar dari nol banget gitu. Jadi learning by doing aja. Nah, kemudian dalam perjalanannya kondisinya itu memang nggak selalu bagus ya. Kadang lagi rame gitu. Tapi sebaliknya Mas, kadang-kadang bisa sepi, blast. Jadi kadang-kadang misalnya karena saya waktu itu memang masih nggak fokus ya, karena ada pekerjaan gitu ya, saya ngerasa bahwa ini belum menjadi sesuatu yang utama lah, kira-kira gitu. Jadi saya masih banyak aktivitas yang lain gitu. Dan kalau itu terjadi, biasanya grupnya sepi. Karena biasanya yang woro-woro tiap hari saya doang. Baru ada beberapa teman-teman yang mulai nimbrung, jadi mulai agak rame. Nah, jadi 2018 itu akhir itu saya akhirnya mengundurkan diri dan mulai fokus untuk mengembangkan komunitas. Nah, dampak terbesar yang saya rasakan itu adalah kurang lebih itu setahun kemudian. Setahun kemudian saya membuat sebuah kelas yang namanya Mastering PowerPoint, dan ini juga salah satunya banyak endorsement dari teman-teman di komunitas Baker Slide. Mas, kayaknya bagus kalau buka kelas. Nah, akhirnya saya buka kelas, Mas, beranikan diri. Jadi waktu itu masih benar-benar baru banget, dan ya karena banyak yang memberikan support ya. Jadi saya pikir why not lah, oke lah, kita coba. Banyak yang menantang. Gitu Mas, jadi kurang lebih kalau dibuat durasi waktu ya, kurang lebih setahun lah. Oke. Setahun sampai berani buka kelas ya. Terus setelah itu masuk tahun ketiga ya, baru sampai 1000 ya. 1000 follower. Tahun ketiga, iya kali ya, iya kalau nggak salah. Mantap. Lama itu. Di Instagram dari 0 ke 1000 follower itu lama banget. Iya, karena masih belum fokus. Terakhir itu kan begitu fokus, gitu kan. Betul ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi nyenengan sering sharing, bikin komunitas gitu ya, sampai terjadilah seperti sekarang. Oke. Nah, kalau begitu perubahan hasilnya seperti apa, Mas? Apakah Mana Mas? Maaf, suaranya agak putus-putus tadi. Perubahan hasilnya seperti apa? Apakah rupiahnya atau mungkin temennya semakin banyak, itu tadi ada 1000 atau apa gitu lah, atau membuat Anda lebih semangat, exciting karena banyak yang support gitu? Ya, yang paling berasa Mas itu adalah yang pertama, ternyata Instagram saya bisa alhamdulillah tembus 10K. Nah, itu yang bagi saya tuh apa ya, satu fenomenal banget lah. Nggak pernah kebayang kalau one day bisa tembus 10K gitu. Itu happy banget lah yang pasti. Kemudian yang kedua,
saya ngerasa apa yang dilakukan saat ini tuh banyak yang dukung, banyak banget yang dukung. Jadi alhamdulillah kelas yang awalnya saya buka batch pertama itu Oktober 2019 ya, Mas. Hari ini tuh jumlahnya sudah kurang lebih 31 batch, Mas Noel. Alhamdulillah. Dengan Wow. total alumni di kelas itu lebih dari 900 orang, udah nyari 1000 orang. Ya, ya. Itu happy banget. Jadi bisa banyak banget, Mas. Jadi saya melihat dari segi manfaat ya alhamdulillah kita di Baika Slide diberikan keberkahan untuk berbagi manfaat kepada semakin banyak orang. Ini seperti satu dreams comes true lah, karena bagi saya pribadi yang penting itu adalah seberapa jauh kita bisa membantu orang lain belajar. Dalam hal ini belajar untuk improve slide presentasinya ya. Ya. Gitu Mas. Ya. Terima kasih Mas Fajri. Jadi sama seperti membalik tangan ini, di mana idenya adalah sharing dan sharing. Perubahan-perubahan kecil. Mungkin bagi yang sharing kali ini Mas Fajri, cuman begitu doang gitu. Tapi buat orang lain yang mungkin belum terjadi sebuah perubahan, itu akan membuat ide mungkin gitu loh. Menjadikan sebuah ide yang sangat menarik, sehingga harapan saya itu akan berdampak, sangat berdampak gitu loh. Dan one day mungkin kalau Mas Fajri akan melihat rekaman ini lagi di 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, Mas Fajri sendiri akan terinspirasi oleh sharing-sharing Mas Fajri sendiri. Itu mimpi saya seperti itu. Gitu Mas Fajri. Wow, sangat. Betul. Nah, kalau begitu perubahan itu tadi jenengan bikin komunitas gitu segala macam. Sorry tadi saya perlu ralat ya, menginjak tahun ketiga ya, itu jadi 10.000 ya followernya ya, bukan 1.000 ya, tadi saya sebutin 1.000 ya. 10.000 ya tepatnya ya, sorry, maaf. Oke, nah kalau begitu perubahan itu tadi atau keberhasilan itu, apa dampaknya buat orang-orang sekitar Mas Fajri? Buat istri mungkin, buat anak, apakah beliau bangga terus cerita-cerita sama tetangga sebelah bahwa suamiku sekarang jadi terkenal loh, dari YouTuber loh yang Instagramnya 10.000, atau mereka sudah merasakan rupiahnya misalnya, atau apa Mas Fajri? Yang pasti gini sih Mas. Pertama, saya ngerasa waktu untuk keluarga itu ya minimal lebih baik lah. Karena dulu kan kerja ya, jadi berangkat pagi, pulang sore atau kadang pulang malam gitu kan. Kalau sekarang kan kerja, nggak berubah sih, cuma kerjanya kelihatan. Karena kerjanya di rumah. Kemudian kalau dari segi anak-anak juga sekarang saya ngerasa lebih dekat sih. Karena kalau dulu kan kadang-kadang kita ya namanya karyawan ya, kan nggak bisa selalu standby untuk menemani anak-anak belajar gitu. Apalagi sekarang kondisinya WFH gitu kan. Jadi saya sih lebih suka kondisi yang sekarang gitu. Jadi saya bisa ngelihat mereka bisa ngelihat saya. Jadi kita bisa lihat. Banyak waktu ya Mas ya. Kalau dari profesi memang agak aneh ya Mas, karena ini relatif nggak keluar rumah kan. Jadi ya kerjanya di rumah, paling sekali keluar kalau misalnya lagi butuh ketemu klien misalnya, itu kan keluar tuh. Tapi kondisi WFH gini rata-rata klien pun biasanya online juga sih Mas Noel. Jadi jarang banget keluar, kecuali memang ada kebutuhan yang sangat urgent gitu. Nah, yang ketiga sih yang saya rasakan ya, semenjak saya mencoba fokus ke skill yang saya buat sekarang, yaitu PowerPoint,
saya rasa hidupnya arahnya itu lebih jelas, Mas. Arahnya lebih jelas dalam artian, jadi kalau dulu tuh kan ya apa ya kesana dan kesini gitu ya. Kita nggak tahu mau apa, ini bagus ngikut, itu bagus ngikut gitu. Nah kalau sekarang kan lebih clear nih. Saya adalah seorang freelancer desain grafis dengan passion PowerPoint. Jadi saya fokus membuat dan mendesain dan mengajar PowerPoint. Jadi mission statement-nya lebih clear. Kalau dulu kan lebih bingung. Jadi saya yakin dengan tujuannya lebih jelas seperti ini, ke depan saya bisa berkembang lebih besar lagi. Gitu sih, Mas. Wow. Pertanyaan lagi, Mas. Nanti teman-teman monggo silakan ada pertanyaan, silakan. Saya akan coba ngintip ini di sini. Sampai saat ini sih belum ada pertanyaannya, Mas Fajri ya. Tadi saya ke riset ini di belum ada ya. Oke, salam, masih ada Mbak Iva, ada tadi ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, Mas. Mas, jenengan apa ya? Sorry ya, Mas. bukan bukan ngomong takabur. Jenengan bangga nggak sih bahwa PowerPoint itu sekarang tidak boleh diremehkan lagi? Yes. Gimana menurut Anda? Anda Halo, bangga Mas. nggak sih? Halo. Mas Noel? Ya. Udah jelas? Halo. Nah, jelas. Kedengaran. Oke. Pertanyaan saya adalah, Mas, jenengan bangga nggak sih terus bisa ngomong sama orang-orang bahwa PowerPoint itu tidak boleh diremehin loh. PowerPoint itu adalah gimana menurut Anda? Ya, jadi memang salah satu cita-cita saya, Mas Noel, adalah membuat PowerPoint ini sebagai sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Jadi kan kita sama-sama tahu bahwa setiap orang itu pasti pengen bisa ngedesain yang bagus, betul ya? Jadi ketika saya melihat sebuah desain, keren banget. Tapi biasanya ini akan terpentok atau terbentur dengan aplikasi, ya. Oh ternyata desain itu harus belajar Photoshop, ya kan, Illustrator atau Corel gitu kan. Nah, tapi ternyata PowerPoint itu bisa loh dipakai kayak gitu. Nah, jadi salah satu cita-cita besar saya, impian besar saya adalah bagaimana saya bisa membangun persepsi bahwa PowerPoint itu mudah dan semua orang bisa ngedesain. Nah, itu Mas cita-cita besar saya. Jadi dengan cita-cita seperti ini, saya berharap nantinya PowerPoint itu akan dikonsumsi sebagai orang banyak, bukan hanya sebagai tools atau alat membuat presentasi, tapi juga sebagai sebuah tools untuk desain grafis. All in lah, Mas Noel, all in. Mau bikin presentasi, bisa. Mau bikin video, bisa. Mau bikin flyer, banner, bisa. Bikin spanduk, bisa. Semuanya bisa disikat pakai PowerPoint. Gitu Mas, kira-kira. Jadi tujuan jenengan satu adalah berbagi manfaat seperti tadi. Yang kedua adalah jenengan ingin menjadikan PowerPoint itu sebagai one stop tools, gitu betul ya? Yap. Wow, mantap. Ini ada satu, saya lagi ngintip nih dari narasi slide. Tuntutan waktu ketika 100 follower dengan 10K follower pasti beda kan ya Mas ya. Artinya mesti lebih konsen untuk membangun banner slide untuk lebih stabil. Monggo sambil dijawab dulu Mas, kalau nanti mau disiapin salah satu contoh slide-nya. Oh, dari Pak Nyoman ya? Ya. Tuntutan waktu ketika 100 follower dengan 10K follower pasti beda. Artinya masih lebih concern untuk membangun base lebih stabil. Ya, saya langsung jawab, Mas Noel? Monggo. Oke.
Oke, baik. Terima kasih Pak Nyoman untuk pertanyaannya. Jadi gini Pak, kalau menurut saya setelah setelah ngalamin apa yang terjadi di 100K dengan 10K, sebetulnya secara persepsi pada akhirnya sama Pak Nyoman. Kenapa? Karena ketika kita ingin membangun sebuah konsistensi, maka itu harus datang ketika kita masih kecil. Sehingga nanti ketika kita sudah besar, terbiasa gitu. Dan ini yang coba saya bangun untuk diri saya sendiri bahwa memang dengan kondisi kayak sekarang, ya kesibukan mulai bertambah. Misalnya setiap akhir pekan ada kelas yang harus diajar. Kalau dulu kan belum ada. Nah, tapi yang pasti, satu hal yang pasti adalah gini Pak Nyoman. Kalau masalah waktu, udah pasti kita lebih ribet sekarang ya. Tapi konsistensi itu yang harus dijaga. Nah, gimana caranya? Kalau saya pribadi punya pendapat seperti ini. Konsistensi itu tidak perlu rutin setiap hari, tapi yang penting ada misalnya 2 atau 3 hari sekali gitu kan. Nah, dengan cara itu kita bisa lebih stabil. Jadi kalau misalnya kita berusaha untuk mati-matian, kita pokoknya harus bisa upload tiap hari satu gitu kan kalau di Instagram. Kalau lagi capek, ya nggak usah ngupload. Nah, jadi biarkan itu loose aja hari itu, nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau misalnya yang lainnya gimana? Waktu yang lain pasti ada perbedaannya. Contoh, misalnya kayak malam ini nih, saya diundang Mas Noel. Dulu waktu masih 100 follower, kan kayaknya belum diundang. Nah, ya alhamdulillah kelas kolaborasi seperti malam ini semakin banyak. Nah, solusinya gimana? Kalau saya pribadi punya ini Mas, punya catatan aja sih. Jadi schedule kita kolaborasi dengan siapa, kapan, di mana. Nah, gitu. Nah, kemudian saya belajar ini, Pak Nyoman, mulai belajar menyusun standar persiapan. Jadi misalnya nih, saya diminta ngisi untuk kayak malam ini. Nah, saya bikin checklist. Oh, kalau untuk free webinar, itu checklistnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kalau misalnya saya ngisi kelas yang kolaborasi yang dari tempat lain, nanti ada lagi checklistnya, beda lagi. Jadi dulu kan nggak punya format nih, berantakan, semuanya disikat aja gitu kan. Nah, kalau sekarang dengan adanya checklist sudah mulai rapih lah, kira-kira gitu Pak Nyoman. Jadi pada akhirnya memang harus belajar untuk menjadi lebih profesional. Kalau dulu istilahnya serabutan, kalau sekarang harus mulai lebih rapih. Kira-kira gitu Pak Nyoman, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Itu ada satu tips lagi nggak selain tadi tampil profesional? Sambil monggo kalau jenengan mau kasih 1-2 slide untuk contoh misalnya Mas Fajri, monggo silakan disiapkan sambil dijawab. Ada nggak tips lagi selain tampil profesional tadi, terus konsisten, tampil profesional kan, dengan schedule, dengan teratur, terus lebih konsisten. Ada lagi nggak? Ya, oke. Salah satu hal yang membuat saya sangat terbantu hingga saat ini adalah saya punya tim. Nah, ada tim saya, namanya Mas Afif. Ini akun Instagramnya namanya Millennial Slide. Boleh di-follow teman-teman semua. Nah, ya. Saya ketemu Mas Afif itu kurang lebih sekitar sebelum bulan puasa tahun lalu ya. Jadi waktu itu ketika itu saya sedang mencari tim untuk kolaborasi membangun Mega Slide dan ada Mas Afif waktu itu. Dan ternyata Mas Afif ini luar biasa supportnya, jadi keren banget dan saya sampai sekarang itu banyak banget terbantu sama Mas Afif dalam hal terkait
bengkel slide ya. Misalnya untuk keperluan administratif dan lain sebagainya kan kadang-kadang nggak semuanya bisa dipegang sendirian, tapi keberadaan Mas Afif ini bagus banget untuk membantu kita berkembang lebih besar. Jadi saran saya, Mas Noel, kalau misalnya memang mau jalan sendiri, itu kita bisa lari dengan kenceng, ya. Kalau mau lari yang kenceng, lari aja sendiri. Tapi kalau mau lari yang jauh, kita mesti cari teman, gitu Mas. Jadi itu mungkin salah satu pepatah yang bagus banget ya. Kalau mau cepat, ya lari sendiri aja. Tapi kalau mau lari yang jauh, larinya bareng-bareng. Nah, jadi ya harapannya dengan adanya tim member, kita bisa lari lebih jauh, gitu Mas. Iya. Mantap. Oke. Nah, monggo ada yang mau dibuka slide-nya? Mas Fajri? Ya Mas? Ada yang mau dibuka contoh slide-nya? Halo? Mas Noel? Ya, Mas Fajri. Kenapa? Ada yang mau dibuka slide-nya sebagai contoh Suaranya agak putus-putus, Mas. Putus-putus ya? Halo? Ya. Mas Fajri? Halo, sekarang jelas lagi. Oh, yes. Jelas ya? Gimana, Mas? Ini ada yang mau disampaikan, Mas Fajri? Mungkin dalam kondisi seperti ini, mau kasih contoh slide mungkin? Oh, oke. Bentar. Mas, di Instagram hilang, Mas. Layarnya hitam. Layarnya hitam ya? Ini dia. Ini dia. Oke. Ya, sorry. Bentar. Ya. Iya, Mas. Masih hitam, Mas. Iya. Masih hitam ya? Aku kirim ya. Enggak. Ya, saya tahu. Masih apa namanya? Saya setting lagi. Oke. Itu punya. Nah, udah ya. Nah, nice. Ide milenial. Ini masih ada teks. Millennial slide ya. Adminnya Mas Fajri tadi. Ya. Oke. Ada yang ini fotonya Mas Noel udah muncul? Sudah. Sayanya, udah. Oh, ya. Kendalanya, ya. Saya tahu. Maaf. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin sebagai contoh sambil ngobrol ide kedepannya apalagi Mas? Kalau boleh dapat bocoran. Sebagai contoh ya. Ya. Oke. Sebentar. Ya, teman-teman, jadi Mas Fajri ini punya ide sangat. Ini berarti tinggal di share screen aja ya, Mas? Iya, seperti biasa aja. Punya ide sangat luar biasa, jadi beliau banyak ngoprek PowerPoint sehingga PowerPoint ini seperti ini kelihatan Mas? Ya, itu kelihatan. Seperti kelihatan nggak? Ya, kelihatan Mas. Kelihatan ya? Ini lagi saya coba. Oke. Perjelas lagi. Ya. Tulisannya muncul PowerPoint Creative Design. Ya, muncul. Nah, ini yang ini kalau kita lihat, yang kiri itu bentuknya unik ya. Cuman teman-teman coba kalau diperhatikan lagi,
itu sebetulnya adalah tanda petik. Yang kiri ya, tanda petik. Tanda petik. Coba Mas Noel, lihat deh. Ya, betul. Sebelah kiri. Betul. Itu tanda petik yang diputer arahnya. Jadi diperbesar, kemudian diputer, arahnya ke atas. Kan kalau tanda petik kan ke bawah ya biasanya ya. Ya. Ini arahnya ke atas. Nah, konsep-konsep kreatif seperti ini bisa banget kita lakukan dengan PowerPoint. Asik ya. Jadi nggak pernah menyangka, saya juga sebetulnya nggak pernah menyangka bisa membuat kreasi desain seperti ini dengan menggunakan PowerPoint. Oke, contoh lain ya, Mas. Nah, ini juga dibuat dengan PowerPoint. Jadi ada gambarnya sama. Kayaknya belum berubah, Mas. Di apa namanya? Di ini saya belum berubah. Di mana? Nah, ini udah. Oh, delay ya? Iya. Oke. Nah, itu. Kayaknya ada delay dari Zoom ke Instagram Live-nya ya? Betul, karena jaringan saya juga jelek. Jaringan saya jelek. Kayaknya itu pengaruh ke situ. Sambil saya menyapa ya, selamat datang Mas Anang, freelance, narasi slide, terima kasih, Rai Saju, Mas Rudi, Mas Kul 6415, terima kasih sudah bergabung. Yuk, monggo Mas Fajri dilanjut sharingnya. Ya. Udah berubah Mas slide-nya? Skill desain itu seperti sebuah kapak tajam gitu, betul ya? Nah, betul. Ini juga dibuat menggunakan PowerPoint, Mas Noel. Mantap. Asik ya ngeliatnya ya? Mantap. Jadi kalau ngeliat kayak gini, percaya nggak percaya gitu. Dejavu ya. Ternyata kita bisa membuat sebuah desain yang seperti ini dengan menggunakan PowerPoint. Iya. Jadi asik banget. Kita bisa eksplorasi banyak seperti tak terbatas. Itu yang saya suka ketika saya belajar PowerPoint, asik banget. Jadi pertama kali saya kenal PowerPoint itu sebetulnya udah lama ya karena sejak kuliah pakai ya. Tapi kenal desain kreatif itu adalah ketika saya ketemu sama seorang mentor kece namanya Bang Andi Sukmalubis. Bang Andi Sukmalubis. Nah, Bang Andi Sukmalubis nih owner akun Instagramnya Melukis Slide. Jadi memang nama pelatihannya adalah Melukis Slide dengan hati. Nah, disitulah saya mulai berkembang banyak dan mendapatkan banyak sekali feedback dan masukan untuk perkembangan dari Bengkel Slide. Bahkan beliau juga tidak segan-segan memberikan teguran kalau saya kadang-kadang suka agak melenceng. Ya, namanya anak-anak ya. Anak didik kadang-kadang suka nakal dikit. Tapi ya asiknya gitu. Beliau seorang mentor yang nggak segan-segan memberikan masukan untuk perbaikan ke depan. Nah, apa hubungannya sama kapak? Jadi begini, skill design, apapun itu ya, mau PowerPoint, Photoshop, Corel, Illustrator, Inkscape, dan lain sebagainya, itu asumsinya seperti sebuah kapak. Kapak ini akan bagus kalau sering diasah. Kenapa? Kalau kapak ini terus-terusan dipakai, nggak pernah berhenti, kira-kira kejadiannya gimana, Mas? Wah, ya tumpul ya. Pisau dapur. Kalau pisau dapur dipakai terus-terusan, nggak pernah diasah, kira-kira jadi gimana? Tumpul ya. Nggak bisa dipakai. Nggak Betul. berguna habis gitu. Nggak bisa dipakai. Nggak ada gunanya ya. Nah, sekarang sebaliknya, kalau nggak pernah dipakai, kira-kira gimana? Nggak berguna. Kalau nggak pernah dipakai, jadinya karatan. Karatan. Jadi
yang namanya skill design itu seperti sebuah kapak tajam. Awalnya tajam, tapi kalau nggak pernah diasah, maka jadinya jadi dua. Kalau keseringan dipakai, jadi tumpul. Kalau nggak pernah dipakai, jadi karatan. Nah, oleh karena itu, proses upgrade, proses belajar, itu nggak boleh berhenti. Harus dilakukan terus-menerus. Ini mungkin salah satu pesan yang disampaikan oleh guru saya, Bang Andi Sukmalubis, bahwa proses belajar itu tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar dan selalu cari hal yang baru yang menarik untuk kita explore. Buatlah kapak kita selalu dalam kondisi tajam, sehingga dengan kapak yang tajam kita bisa selalu menebang pohon yang kita ingin terbang. Gitu Mas, kira-kira dari saya. Semoga ini jadi kata-kata yang inspiratif ya. Inspirasi ya. Yes. Ya. Terima kasih. Oke, kalau begitu. Ya. Sebentar, saya sambil setting. Oke, ada lagi Mas. Ini mumpung waktunya masih ada, tapi kita juga kayaknya juga nggak bisa lama-lama karena terbatas dengan waktu ya, dengan waktu di IG ya, karena IG itu kalau nggak salah cuman 1 jam, jadi takutnya takutnya nanti keburu habis. Oke, Mas Fajri, terima kasih buat sharingnya. Itu tadi teasernya. Wes, sehingga orang bisa ngupload. Ternyata bisa toh PowerPoint jadi kayak begitu, gitu ya Mas Fajri ya. Yes. Oke, Mas Fajri, nanti kalau orang mau follow Anda, monggo silahkan ya Mas Fajri ya, Bengkel Slide. Mau belajar, mau sharing, mau nanya-nanya tentang PowerPoint bisa ya Mas Fajri ya. Boleh, silahkan. Nanti bisa mention ke Bengkel Slide atau follow aja Bengkel Slide, karena insya Allah nyaris setiap hari kita produksi konten yang bagus-bagus terkait dengan PowerPoint dan presentasi. Semoga ini jadi manfaat untuk teman-teman semua. Iya. Mas Fajri, kalau begitu ini masih hampir 10 menitan ya. Yes. Nggak sampai sih, mungkin sekitar 7 menitan. Ada nggak kira-kira nih pesan yang mau disampaikan sebelum closing statement? Pesan dulu. Closing statement beda lagi. Sekalian closing statement nih. Belum. Closing statement setelah itu. Ada pesan-pesan nggak misalnya buat teman-teman yang lain, buat adik-adik kelas atau adik-adik kelas. Ya. Oke. Salah satu pesan yang saya rasa sangat bermanfaat itu adalah yang namanya PowerPoint ya. Yang namanya PowerPoint, teman-teman, pada akhirnya ini adalah sebuah tools. Teman-teman mau ngedesain pakai PowerPoint, boleh. Teman-teman mau ngedesain pakai Canva, boleh. Teman-teman mau pakai Pixel Lab, boleh. Teman-teman mau pakai Photoshop, boleh. Nah, yang memegang peranan penting itu adalah the man behind the gun. Nah, itu Mas. Jadi, bagaimana kita bisa terus mengupgrade kapasitas diri. Supaya apa? Kita terus pantaskan diri kita untuk menerima hal yang lebih besar. Karena saya sangat yakin ketika kita pantas dan ketika kita siap untuk naik kelas, maka kita akan naik kelas. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita suka lupa untuk menaikkan kapasitas diri. Itu yang jadi masalah, Mas. Sehingga kita ingin sesuatu yang besar, tapi kita lupa upgrade. Nah, karena itu jangan pernah lupa untuk menaikkan kapasitas diri untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Saya sangat percaya dengan prinsip itu. Sesuatu diberikan ketika memang kita sanggup. Kalau kita belum sanggup, nggak dikasih.
Sama kayak misalnya kita minta beli sepeda kan ke orang tua kan, zaman kecil dulu kan, "Pak atau Mah, minta sepeda dong," gitu. "Kamu udah bisa naik sepeda?" "Belum." "Terus ngapain minta?" Belajar. Nah, kita pinter dulu, udah bisa belajar, nah baru minta sepeda, oke, dibeliin. Jadi sama teman-teman semua. Jadi ketika kita punya, kita sudah memantaskan diri kita untuk sesuatu yang lebih baik, saya sangat yakin bahwa nanti kita akan diberikan yang lebih baik lagi. Gitu, Mas. Oke, terima kasih. Sambil saya sapa dulu Mas Didi, Sarsamira, terima kasih sudah gabung narasi slide, katakan jempol dan sukses terus buat BS Bengal Slide. Mas Aditya juga selamat bergabung. Oke, sampailah kita sudah mendekati waktu-waktu terakhir. Saya nggak tahu ini karena saya nggak ngelihat live-nya ya, tapi menurut apa namanya, menurut software saya ini kira-kira 53 menit, mungkin sekitar 5 menit lagi. Oke, nah sekarang terakhir nih, ini baru terakhir nih, tadi belum terakhir, ini terakhir. Adakah closing statement Mas? Atau kata-kata semangat nih, kata-kata semangat, kata-kata mutiara nih. lebih ngebahas dulu. Gitu. Oke. Yap. Sebagai penutup, ada satu kata-kata yang bagus dari mentor saya, Bang Andi Sukmolubis, bahwa adalah sebuah pilihan. Adalah sebuah pilihan antara ketika kita ingin mendesain sesuatu yang ada kadarnya atau yang ala kadarnya. Artinya, ketika kita membuat slide gitu-gitu aja, boleh. Tapi, ketika kita ngedesain slide dengan bagus, itu juga boleh. Pada akhirnya, teman-teman semua, membuat slide yang bagus itu adalah sebuah pilihan. Teman-teman bisa bikin jadi ada kadarnya atau ala kadarnya. Tapi, satu hal yang pasti bahwa yang namanya desain yang indah itu adalah sebuah bentuk syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kalau misalnya kita bisa bikin sebuah desain yang indah dan ada kadarnya, maka itu adalah sesuatu yang baik. Karena dengan cara itu, kita bisa itu adalah bentuk syukur kita, dan itu akan membuat kebahagiaan kepada orang lain. Oleh karena itu, mari kita membuat sebuah desain slide yang ada kadarnya, jangan yang ala kadarnya. Demikian, Mas Noel, closing statement dari saya. Semoga menjadi sebuah manfaat dan inspirasi untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya buatkan sebuah kesimpulan, kita mau bikin desain yang ala kadarnya, sakar PDW juga bisa, asal-asalan, atau kita bikin desain yang bermutu juga bisa, gitu ya. Betul ya? Yes, betul. Oke, itu yang pertama. Betul. Yang kedua adalah, kalau kita membuat desain yang sangat-sangat bagus, itu adalah sebuah gratitude, ucapan syukur atas sebuah nikmat Tuhan. Ya. Betul ya? Betul banget. Oke, by the way nih, boleh nggak ngintip sedikit lagi nih? Oh iya, selamat bergabung Long Porso Fiori Bali. Aduh, maaf, saya agak susah bacanya. Ada nggak bocoran Mas ke depan mau ngapain, atau mau ada kelas, atau mau apa, mau promo di sini, monggo silahkan. Mau promo. Ya. Yap, bagi teman-teman semua yang tertarik untuk belajar PowerPoint, kita bisa, silakan teman-teman bisa follow Bengal Slide, karena ada banyak sekali hal-hal terkait tips dan trik terkait PowerPoint dan presentasi yang akan kami share. Nah, bagi teman-teman yang mau fokus belajar, mengikuti kelas, silakan bisa klik di bio Instagramnya Bengal Slide, ada informasi terkait kelas yang kita lakukan. Jadi, biasanya setiap hari Sabtu, Mas Noel, hari Sabtu, half day, biasanya kita mulai jam 8.30, selesai jam 12.
Kenapa setengah hari? Supaya setengah hari yang lain kita bisa habiskan bersama keluarga. Iya. 8.30 Baik, itu apa? thank you 8.30 Mas pagi. Noel sudah diberikan kesempatan. Mas, itu 8.30 pagi. pagi ya? Oh iya, iya. Sampai jam 12 siang gitu ya? Sampai jam 12 siang. Oh. Waktu Indonesia Barat, Mas. Itu betul. Iya. Terima kasih buat waktunya Mas Fajri. Terima kasih buat petua-petuanya. Terima kasih juga buat perhatian teman-teman sekalian. Bisa follow saya di noel.cepek ini, Instagram saya, di IG, di YouTube saya juga ini. Nanti rencana kita akan pelan-pelan upload di YouTube, nanti akan kita sebarkan, jadi teman-teman bisa melihat sendiri kalau suatu saat mau melihat lagi tayangan ini. Terima kasih buat narasi slide. Sekali lagi terima kasih buat bengkel slide Mas Fajri. God bless you. Terima kasih. Selamat malam.